Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kami Majelis Jemaat Berharap, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Kemim Sion Jakarta Utara dalam keadaan baik, sehat sekarang dan seterusnya, serta kompak untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus COVID-19, tentu dengan mentaati himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah saja. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, penyertaannya, serta kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya dalam ibadah Minggu Jemaat Kemim Sion Jakarta Utara. Selamat beribadah. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah dengan menyanyi Saat Pagi Hari. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, tertulis, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan.
Kristus. Marilah kita siap hati untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan taruhlah firman-Mu di mulut bibir hamba-Mu ini, untuk diperkatakan kepada jemaat yang sedang berada di rumah mereka masing-masing, yang sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami yang mendengar firman-Mu, agar dapat menyimak dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang diperkatakan oleh hamba-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu mampu kami terapkan melalui tutur kata dan perbuatan kami setiap saat. Firman-Mu itu menjadi cahaya yang tidak pernah pudar, menerangi jalan-jalan kami, dan menjadi benteng yang kokoh, sehingga kuasa-kuasa roh yang ada di dalam dunia ini tidak mudah memperdaya kami dan menyimpangkan jalan kami dari jalan Tuhan yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Inilah permohonan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang benar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan.
Kembali kita akan merenungkan lagi firman Tuhan yang kita percayai sebagai orang-orang beriman. Ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tema renungan kita pada saat ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Minahasa dikenal dengan budaya Mapalus, atau umum atau lazim kita sebut dengan gotong royong. Di dalamnya ada makna kebersamaan. Di dalamnya ada makna kekeluargaan. Walaupun mereka itu tidak datang dari satu darah, kakak beradik, tetapi budaya Mapalus ini justru mempererat tali persaudaraan di satu masyarakat, khusus untuk masyarakat di Minahasa. Dan Mapalus ini biasanya diejawantakan berkaitan dengan pekerjaan berkebun. Orang bilang, oh akan dilaksanakan Mapalus. Siapa yang kebagian, maka di sanalah Mapalus itu terlaksana. Bangun rumah atau kegiatan menghadapi acara pesta. Jika ada salah satu keluarga yang anaknya akan menikah, mereka selalu ajak orang lain untuk ayo torang baku Mapalus. Apakah itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk tenaga atau dalam bentuk barang, ataukah dalam peristiwa-peristiwa kedukaan. Tiap-tiap kampung punya istilah yang berbeda, yang khas untuk mereka kenakan bahwa ada Mapalus di sana. Di dalam istilah ini terkandung maksud mereka mau menjalin hubungan kerjasama satu dengan yang lain, meringankan beban keluarga A, meringankan beban keluarga B. Sehingga apa yang kita lihat, yang walaupun menurut penilaian kita, keluarga itu dari segi materi mungkin tidak punya. Dari segi materi ya mungkin mereka rendah di mata masyarakat ya. Mereka bukan orang berduit. Tetapi dengan Mapalus ini dan kemudian terlaksana pesta misalnya, maka nampak bahwa keluarga itu bisa, mampu. Tidak berbeda dengan keluarga yang lain yang punya materi yang banyak. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama mereka menghadapi kesulitan. Bersama-sama mereka menghadapi permasalahan, masalah materi dan lain sebagainya. Sehingga ada pepatah kuno katakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, suatu beban jika diangkat bersama-sama, kompak, ada sukacita, dengan hati tulus, maka beban yang berat itu akan terasa ringan. Sebaliknya, walaupun beban itu nampaknya ringan, akan terasa berat apabila mereka lakukan dengan perbantahan,
bukan dengan kerjasama dan kekompakan, ketulusan hati, keikhlasan hati. Akan terasa berat ketika mereka lakukan dengan pertikaian, penuh kebencian, keterpaksaan mereka lakukan. Ngapain saya harus bantu dia? Tetapi karena budaya itu, ya udahlah saya lakukan. Tidak tulus. Karena mungkin orang itu, keluarga itu, kelompok itu adalah kelompok lawannya, saingannya. Saya tidak mau golkan dia. Sehingga dia lakukan itu cuma karena budaya Mapalus ini. Ayo, saya mau ikutan saja, padahal sebenarnya aku tidak seret loh untuk lakukan itu. Beban yang tadinya sebenarnya ringan akan menjadi berat. Karena dilakukan tidak dengan tulus, tetapi penuh kebencian, keterpaksaan, ada pertikaian dan perbantahan di dalamnya. Saudara-saudara, sudah sekian minggu, mulai dari akhir bulan Maret sampai pada saat ini, kita semua diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19. Nah, penyakit ini yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina 2019, itu sudah merasuk jiwa kita, masyarakat Indonesia, walaupun yang mengalami seluruh dunia. Tetapi itu sudah berdampak, ada ketakutan, ada kecemasan. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai gereja, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut virus ini sebagai ancaman serius bagi kesehatan umat manusia di dunia. Virus COVID-19 telah menjangkiti puluhan juta orang tanpa memandang bulu, agama, ras, golongan, warna kulit, kaya, miskin, pejabat, konglomerat, atau rakyat kecil. Virus ini telah merenggut puluhan jiwa, nyawa manusia di seantero bumi ini. Bencana yang besar ini harus dihadapi bersama-sama oleh seluruh umat manusia. Jangan kita berpikir bahwa itu derita mereka, ya. Itu derita masyarakat Cina, Wuhan. Itu derita masyarakat yang ada di Italia, bukan kita di Indonesia. Tidak seperti itu kita berpikir. Nah, bencana yang besar ini harus sama-sama kita sikapi. Bagaimana caranya untuk menghentikan penularan? Bersama-sama menolong mereka yang terpapar, serta bersama-sama menanggulangi dampak seperti kesulitan pangan, hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, dan lain sebagainya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 9. Rasul Paulus secara spesifik menyinggung tentang teknis pengumpulan dan untuk aksi sosial, membantu sesama orang Kristen yang ada di Yerusalem, yang notabene telah menerima Injil, walaupun sebenarnya mereka berbeda etnis, bahasa, budaya, domisili, tetapi punya status yang sama, yaitu dipanggil dan dikuduskan oleh Yesus Kristus. Mereka boleh berbeda dari segi etnis, bahasa, budaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki status dipanggil dan dikuduskan oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah diselamatkan.
orang-orang yang sudah dimenangkan, mereka sudah menjadi sebagai bersaudara keluarga, satu keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menekankan kembali arti memberi bantuan seperti jemaat di Galatia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dasar pemikiran daripada Rasul Paulus adalah Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, telah melimpahkannya kepada mereka yang dalam kehidupan bersama sebagai satu tubuh Kristus, sehingga mereka diselamatkan. Jadi budaya boleh berbeda, etnis boleh berbeda, warna kulit boleh berbeda, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah disebut sebagai pengikut Kristus, yang sudah mengalami keselamatan Kristus. Dan juga Rasul Paulus mau menyampaikan nasihat yang sama, untuk jangan jemu-jemu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena selama masih ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu, berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat latar belakang. Perbedaan tidak menjadi penghalang. Dan Rasul Paulus mengulang bilangkan kepada mereka, tekankan kepada mereka. Dan bagi Rasul Paulus bahwa aksi sosial jemaat bukan suatu perlombaan untuk mencari nama. Mungkin seperti yang terjadi di Indonesia. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika pandemi COVID-19. Ada orang yang berlomba-lomba untuk berpartisipasi, menolong sesama, tetapi sebenarnya di balik semuanya itu mereka lakukan, rela berkorban, cuma untuk apa? Supaya mereka mendapat jempol, mereka orang hebat. Oh, ternyata mereka kaya, mereka punya. Atau ada maksud-maksud tertentu, pencitraan misalnya. Mereka mau memperoleh pujian dan rasa hormat dari orang lain, cari nama. Melainkan bagi Rasul Paulus bahwa aksi sosial yang dilakukan tiap orang atau kelompok merupakan bentuk tanggung jawab iman, yakni ikut bersimpati, berempati kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, memberi penguatan dalam pengharapan. Itu tujuan yang paling utama bagi Rasul Paulus. Kalau menolong benar-benar ikhlas. Jangan ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang mereka akan capai di dalam tindakan, di dalam perbuatan mereka, ketika mereka berpartisipasi. Mereka mengharapkan ada timbal balik di dalamnya. Seperti kata firman, Rasul Paulus mau tegaskan kembali lagi, bahwa ketika kita mau melakukan aksi sosial dengan sesama orang-orang yang menderita, maka Roma 12 ayat 5 katakan, memang ini merupakan respon iman kita, ekspresi iman orang percaya. Menangislah dengan orang yang menangis, dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bisa katakan bahwa manajemen pelayanan Rasul Paulus itu begitu hebat. Sangat baik, strateginya baik. Karena apa? Motivasinya bukan untuk kepentingan diri, tetapi motivasinya adalah untuk kepentingan banyak orang. Dan itu nyata sekalipun ia tidak bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus pada waktu tertentu, namun melalui komunikasi yang terbatas, yaitu hanya melalui surat yang dikirimkan, ia memberi penguatan kepada mereka. Ini luar biasa. Orang so mengada saja,
mau bilang A, mau bilang B, seperti nak mempan. Udah berulang-ulang memberi kekuatan motivasi, harus begini dong sebagai jemaat Tuhan. Kalau kita mau berpartisipasi menolong orang lain, tulus, ikhlas, ya supaya orang yang ditolong itu mendapatkan kekuatan baru, nggak jadi beban. Dia udah kasih dengan tulus ini, atau ada sesuatu yang dia harapkan dari kita. Tetapi kita percaya bahwa selama ini Jemaat Gemiim Sion sudah lakukan itu dengan tulus. Tidak ada maksud ya hal-hal tertentu di balik semuanya itu. Bercermin dari firman Tuhan pada saat ini, Rasul Paulus mau membilang kepada jemaat mereka di dalam suratnya, walaupun dengan cara mengirim surat saja, tidak berhadapan muka, karena pada saat itu juga dia harus menyelesaikan pekerjaannya, perkunjungannya di jemaat Makedonia. Tentu dia butuh orang lain. Dia butuh pelayan yang lain, teman sekerja yang lain. Dan ia mempercayakan tugas itu kepada teman-temannya yang bisa dipercaya. Memiliki hati yang mau melayani, punya visi, misi yang sama. Mereka yang diutus dapat melayani dengan ketulusan dan kemurnian hati. Maka dengan demikian, tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Karena banyak orang yang melayani tetapi digunting untuk kepentingan diri. Ya, mungkin kita tidak akan lebih transparan lagi mengatakan, ya, mereka mau membantu, tetapi karena mereka tahu ada keuntungan di sana. Nah, Rasul Paulus tidak mau mencari orang yang seperti itu, dia cari orang yang tepat. Satu misi dengan dia. Namanya mau melayani, menolong orang, mengangkat mereka yang jatuh, menghibur mereka yang berduka cita, ya harus dengan ketulusan hati. Tidak dengan maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pribadi. Karena jika sudah diutamakan kepentingan pribadi, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa penyebaran wabah COVID-19 tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak kena imbas. Dari sudut pandang mata iman, yang dialami oleh dunia terjadi atas izinnya Tuhan. Cara Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena manusia sudah hidup bergelimang dosa. Dengan cara apa? Memang banyak cara Tuhan untuk menghentikan manusia dari dosanya, dari kejahatannya. Tetapi dari sekian banyak, peristiwa ini merupakan atas izinnya Tuhan, karena Tuhan punya maksud untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Ilmu pengetahuan tidak kuasa untuk melawan dan menghentikannya. Udah lama berusaha ilmu pengetahuan untuk menghentikan berbagai cara supaya pandemi COVID-19 ini stop, berakhir, berlalu dari tengah-tengah negeri ini. Tetapi belum berhasil. Tuhan mau manusia melakukan 3 hal. Lewat pandemi COVID-19, manusia menyadari akan dosa-dosanya, mengaku akan dosa-dosanya, dan kemudian yang ketiga, bertobat dari dosa-dosanya. Di tengah pergumulan ini kita diajak untuk merenung, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bebanmu juga adalah bebanku. Kesusahanmu juga adalah kesusahanku. Tidak hanya mereka yang menderita, tetapi kita juga menderita, mengalami hal yang sama. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja diberi kesempatan untuk melakukan sikap ini. Bertolong-tolonglah kamu sekalian. Jangan sampai ada gereja yang berkata demikian. Kita harusnya perlu ditolong, minta maaf. Saya tidak punya kesempatan untuk menolong orang lain.
Saya juga butuh ditolong. Tetapi bagaimana firman Tuhan pada saat ini mengajak kita sebagai gereja orang percaya untuk bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ini ada unsur kebersamaan, ada kepedulian di sana. Kita sebagai satu keluarga Tuhan lakukan ini. Memang tidak mudah. Tetapi percaya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jika memang kita komit, Tuhan saya mau untuk menolong orang lain, Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberi rohnya untuk memampukan kita. Sehingga tidak ada kata celaan, tidak ada kata menolak, tidak ada kata fitnaan, tidak ada kata seperti mengemis, dan kemudian mengasihani diri. Di dalamnya tidak ada. Yang ada adalah melakukan dengan ketulusan hati. Bencana kemanusiaan yang telah meluluhlantahkan program kerja karena harus tinggal di rumah. Udah berapa lama kita tinggal di rumah? Jutaan orang kehilangan penghasilan, sehingga berdampak pada krisis pangan, sementara masih banyak orang kurang peduli dengan kesulitan sesamanya. Bahkan masih banyak orang yang memanfaatkan kondisi ini untuk apa? Menyenangkan diri sendiri. Kadang kita greget melihat masih banyak orang yang kumpul-kumpul, ya. Sehingga ketika ada yang mengusulkan, ayo kita mulai ibadah, ayo kita bicarakan dengan matang, harus ikut aturan-aturan yang ada, jaga jarak dan lain-lain sebagainya, pakai masker. Banyak yang menyampaikan itu, menyampaikan, dan itu kita satukan untuk jadi pedoman. Oke, mari kita mulai melakukan ibadah di gereja. Tetapi walaupun demikian masih ada banyak pertimbangan. Karena apa? Kita lihat orang lain di sana kumpul-kumpul, kita kayaknya mau marah, salah. Itu haknya mereka. Kalau mereka nak keluar rumah, ndak bekerja, ndak cari uang, bagaimana mereka bisa makan, menafkahi keluarga? Serba salah. Kita mau klaim mereka seolah-olah ndak peduli dengan situasi sekarang ini, sebenarnya tidak juga. Tetapi apa yang harus kita katakan? Mereka mungkin ada segelintir orang yang bersenang-senang karena mungkin mereka masih punya stok yang banyak. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah tidak punya, hilang pekerjaan, penghasilan sudah tidak ada lagi? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang telah dilakukan oleh jemaat Makedonia kepada jemaat kudus di Yerusalem yang sedang menghadapi kesusahan akibat penganiayaan orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil dan penganiayaan pemerintahan Romawi berdampak kepada masalah ekonomi. Kekeluargaan, kebersamaan juga menjadi rapuh pada saat itu, terganggu kenyamanan mereka. Memotivasi kita untuk bertolong-tolong menanggung beban seperti sekarang ini, untuk secara ikhlas, tulus, rela, senang hati mengambil bagian untuk menyisihkan, bukan mensisakan, untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Menyisihkan dan menyisahkan beda. Kalau menyisihkan berarti kita sisihkan dari apa yang ada pada kita. Tetapi kalau kita berikan itu karena sisa-sisa kita udah tidak pergunakan lagi, mungkin firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, itu tidak tulus. Karena istilahnya barang orang soalnya nak pakai, orang di sana pakai. Tetapi mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa kita lakukan kok dengan tulus, dan itu bukan barang rongsokan atau sisa. Itu saya lakukan dengan tulus karena saya tahu saya punya lebih, saya mau berbagi dengan orang lain. Dan kita bersyukur pada saat ini pemerintah, gereja, lembaga keagamaan, lembaga-lembaga kemanusiaan, pribadi dan kelompok-kelompok peduli kemanusiaan
sudah banyak melakukan pelayanan kasih. Kita sudah merasakan itu. Tentu semua ini belum cukup apabila kalau pandemi ini terus berlangsung lama. Sekarang cukup. Kalau sampai Desember, ini Juni, Juli, Agustus, September, masih ada berapa bulan lagi? Ya, apakah itu cukup? Yang sudah kita terima saat ini, bantuan-bantuan itu cukup? Mungkin belum cukup apabila pandemi itu terus berlanjut. Nah, ini akan menimbulkan lagi ketakutan dan kekhawatiran, keresahan dalam kehidupan masyarakat dan gereja. Tetapi kata Rasul Paulus, kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita tidak tahu sampai kapan pergumulan ini berakhir. Sebagai orang beriman, kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Marilah seperti jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dan pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam kesusahan seperti sekarang ini, marilah kita bertolong-tolong menanggung beban bersama. Jangan sampai terjadi ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil panggung, mencari pamor, mengkritik sana-sini secara membabi buta, menghina, memfitnah, memprovokasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, sehingga bukan membantu, malah merusak keutuhan tatanan jemaat dan masyarakat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersimpati dan berempati dengan saudara-saudara yang lagi menghadapi kesusahan, bukan hanya dengan kata-kata semata, tetapi dengan perbuatan, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi diri sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Hampiri tata kasih
Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu bagi kami dalam ibadah minggu ini. Firman-Mu telah dibentangkan. Besar harapan firman itu dapat didengar dan diterima oleh jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Dan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, firman itu dapat kami nampakkan dan saksikan lewat kehidupan kami setiap saat. Berkati pelayan khusus dan jemaat yang bersama-sama melayani dan mengikuti ibadah pada saat ini, mendengar dan menghayati firman-Mu, agar semakin tekun beribadah, melayani, berdoa, dan membaca firman. Setiap ibadah yang kami lakukan adalah mendidik kami untuk lebih memahami tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi seluruh pelayan khusus dan semua yang melayani pada saat ini, diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap bentuk pelayanan yang kami lakukan, semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami terus untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang menikmati suasana sukacita karena bertambah usia lahir dan usia pernikahan. Ibu Priscilla Rombot Rumambi, Ibu Pungki Rantung Oroh, pemuda ex-Selampus. Tuhan memberkati mereka yang pada saat ini boleh memanjatkan syukur kepada Tuhan
Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Sehingga apapun yang mereka lakukan, selalu Tuhan arahkan untuk mereka persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat yang sedang menikmati masa kehamilan, Ibu Eka Sendo Abidin, agar diberikan kekuatan sampai masa bersalin. Ibu Natalia Sondarambing, yang pada hari ini telah melewati tindakan operasi sesar, dan Engkau telah izinkan ia melahirkan seorang anak yang mereka dambakan dan rindukan selama ini. Diberkatilah ibu dan anak serta keluarga besar Sondarambing setiap saat. Jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka, Saudara Febri Tumbol dan Saudari Vera Senai. Dan juga ada saudara-saudara kami yang sedang sementara mempersiapkan pernikahan kami, pernikahan mereka. Kami berdoa, maka mereka terus dituntun oleh Tuhan sampai hari H pelaksanaan pernikahan itu berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang bergumul sakit, Bapak Temi Maliangkai, Ibu Maria Kindangen. Mereka dipulihkan dari sakit yang mereka derita. Dan bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hibur. Mereka yang hilang pekerjaan, Tuhan gantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang terus berharap kepada-Mu. Mereka yang hilang pengharapan, Tuhan pulihkan mereka, hibur mereka, beri pengharapan baru bagi mereka. Bagi jemaat dan keluarga yang bersyukur karena mereka boleh sembuh dari sakit, mereka boleh mendapat pekerjaan, mereka boleh mendapat jodoh, dan mereka boleh menerima berkat-berkat yang lain, membuat hati mereka bersuka cita pada saat ini. Syukur yang mereka naikkan itu pun mengajar dan melatih iman mereka untuk senantiasa sadar bahwa apa yang mereka miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Harus mereka persembahkan syukur kepada Tuhan setiap saat. Ya Tuhan, berkati anak-anak yang sudah naik kelas dan sudah lulus SD, SMP, SMA, agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang sudah mendapatkan sekolah atau yang belum, Tuhan giring mereka sampai mereka boleh mendapatkan sekolah yang tepat, di mana mereka nyaman untuk belajar, berstudi di sana. Bagi jemaat yang bekerja di dalam dan luar negeri, Bapak Hartley Tamamilang, Saudara Febri Tumbol, Bapak Doni Rantung, Saudara Stefan Dorondonu, dan saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka di tempat mereka bekerja saat ini. Mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi umur panjang. Berkati mata pencarian jemaat, mereka yang berprofesi sebagai guru, dokter, perawat, karyawan di kantor-kantor, pegawai, pensiunan, pelaut,
buruh, sopir, tukang ojek, tukang bangunan, asisten rumah tangga. Apapun yang mereka kerjakan, upayakan, dibuat Tuhan berhasil. Berkati bangsa Indonesia, khusus para pemimpin dalam menyikapi situasi penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin mewabah di seluruh pelosok negeri. Bagi tim medis bersama para relawan mampu menunaikan tugas mereka dengan dipenuhi hikmat Tuhan. Kami bersyukur karena pemulihan demi pemulihan Tuhan telah nyatakan melalui program New Normal. Maka berangsur-angsur bangsa ini boleh kembali hidup normal, namun dengan tatanan yang baru. Kami masyarakat diberi hati yang taat kepada berbagai aturan untuk memperkecil penyebaran pandemi virus corona. Ada banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu. Tiliklah kami. Ketahuilah apa yang menjadi pokok-pokok doa kami pada saat ini. Jemaatmu, pribadi, bahkan keluarga-keluarga. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah setiap permohonan doa kami pada saat ini. Ya Tuhan, inilah doa umat-Mu yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ibadah Minggu Jemaat Kebim Sion boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.